kita kan nggak bisa ngarapin lagi nih orang-orang birokrat itu yang ngurus taman nasional atau kawasan konservasi ya. Kenapa tuh? Ya tadi nggak update. Nggak update ya? Iya, mungkin dia terlalu santai kerjanya. Nah mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media. Sekarang di Studio Explore kita kedatangan kawan-kawan dari penggiat alam. Gue kenalin satu-satu. Mungkin sebagian udah kenal nih sama abang yang satu yang di ujung kita nih. Beliau Bang Wira. Dia penggiat alam. Terakhir gue naik sama dia tuh ke Loser kemarin. Terus ada abang satu lagi yang baru gue tarik kemarin. Beliau ini basicnya fotografer, pernah di media ini itu segala macam, banyak lah bang ya. Ntar bisa share sendiri lah bang. Ini Bang Iqbal, tepuk tangannya saudara-saudara. Silakan bang. Oh, lebih lanjutnya mau perkenalan diri, kita ngobrol santai nih ya. Kita curcol aja nih kira-kira. Jadi istilahnya kemarin gini, gue sempet wawancara Pak Dirjen KSDAE. Dirjen KSDAE itu bicara tentang bidangnya konservasi. Istilahnya bahasa sederhananya itu dia punya wewenang masalah taman nasional di Indonesia. Gunung-gunung yang ada di wilayah taman nasional itu wewenang beliau. Kemarin gue wawancara beliau itu dalam rangka ini udah PPKM level 3 nih. Itu masuk gunung-gunung kayaknya udah mulai dibuka nih gitu kan. Gue tanya beliau tuh, Pak gimana Pak? Udah pada dibuka belum? Udah gitu kan. Cuman tergantung sama Pemda nih. Nah sekarang kita mau ngobrolin itu nih bang, kira-kira mudah-mudahan istilahnya apa ya, bisa membangkitkan teman-teman penggiat nih ceritanya gitu kan, untuk ayo siap-siap packing, kita naik gunung lagi nih, udah lama 2 tahun nggak naik gunung, kurang lebihnya kayak gitu kondisinya. Santai dong bang. Baru tegang amat. sebenarnya sih nggak apa-apa. Jadi kurang lebih kayak gitu bang. Kita ngobrolin tentang pengaruh kan nih istilahnya PPKM level 3 sama kegiatan teman-teman penggiat yang pada mau naik gunung, atau jangan-jangan tanpa istilahnya level 3, 4 segala macam itu kegiatan pendakian tetap ada atau gimana gitu kan, kita kan nggak tahu juga gitu. Nih gue persilakan dari Abang Wira nih, kira-kira gimana bang? Sebenarnya mungkin udah banyak kali ya pendaki-pendaki gunung Indonesia atau penggiat alam terbuka yang udah pengen main masuk hutan, naik gunung lagi gitu. Cuman mungkin salah satu kendalanya PPKM itu sendiri gitu. Kita kan nggak tahu nih PPKM sampai kapan, perpanjang lagi gitu. Jadi orang malas ngomongin sekarang ini karena belum tahu kapan bukanya. Mau bikin kegiatan pun terkadang udah persiapan, udah nentuin hari, nggak taunya perpanjang gitu. Oh jadi memang pengaruh status PPKM, ya. PSBB segala macam itu pengaruh ya? Karena nggak ada kepastian kapan ujungnya kan, jadi berpengaruh buat orang membuat acara gitu. Terutama untuk tanggalnya lah, kayak hari kapan menentukan harinya gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue kalau untuk taman nasional di Jawa, walaupun PPKM-nya di awal tuh emang cuma buat Jawa Bali, seluruh taman nasional masih tutup sampai saat ini. Kalau untuk di luar taman nasional buka tutup itu tadi seperti keterangan si Pak Dirjennya itu, buka tutup tergantung dari Pemdanya masing-masing. Jadi kalau gue sih ngeliatnya kemarin gini, gue sama Wira waktu closer itu statusnya itu PSBB ya, kalau nggak salah Maret itu PSBB. Nah itu pengalaman pribadi kita juga kan. Kita mau mencari info aja nih mengenai apakah status gunung ini buka atau tutup. Itu kadang-kadang abu-abu gitu. Kita lihat buka, nggak tahu sampai sana tutup. Kita lihat tutup, nggak tahu sampai sana ada yang bilang info buka gitu. Jadi istilahnya kalau bicara status PSBB, PPKM segala macam, pada prinsipnya kalau gue lihat itu semua tutup, gitu kan, tutup
cuman pas di lapangan kayaknya beda-beda gitu. Entah itu tergantung Pemdanya atau pihak pengelolanya, basecampnya gitu. Baik itu Taman Nasional maupun volunteer gitu kan. Nah, cuman yang jadi persoalan kemarin gue sempat ngeliat di medsos itu PSBB kan agak-agak gitu ya, apa istilahnya agak-agak longgar lah gitu kan dibanding sama PPKM nih, khusus PPKM level 4. Nah, ironisnya itu kemarin pas PPKM level 4 gue lihat di medsos ada open trip tuh, ya kan? Ada open trip, gue lupa nama panitianya tuh. Cuman yang gue nggak habis pikir, level 4, PPKM level 4 ketika semua lagi di close, dia bikin open trip cuy. Seru tuh, gila. Menurut lo gimana tuh? Nah, kalau menurut gue sih panitianya yang nekat gitu. Open trip ke gunung lewat jalur resmi gitu. Kemarin gue lihat tuh. Kan kita nggak tahu nih panitianya apakah sudah bekerja sama pengelola setempat di Taman Nasional atau Pemdanya atau gimana, kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalnya bisa kan perlu dipertanyakan. Sementara status tutup diperbolehkan, tapi seandainya emang status tutup terus mereka ilegal, berarti kan si panitia terlalu nekat. Tapi gini juga, waktu gua closer juga kan sebenarnya kan di close gitu kan, close. Terus ya gue sih terus terang aja ya, cuman kan statusnya waktu itu bukan PPKM, PSBB gitu. Di close, tapi gue koordinasi sama pihak Taman Nasional gitu kan. Oke, silakan, cuman berkoordinasi sama istilahnya apa sih istilahnya juru kunci lah gitu kan, juru kunci Bang Jali itu lah, Mr. Jali itu. Gue koordinasi terus ke Mr. Jali. Udah gitu gue nggak open trip. Nah ini dia open trip, dia bukan PSBB, statusnya di bukan PSBB tapi PPKM. Udah gitu open trip. Penting ngambil keuntungan berarti kan buat entah dia ngambil profit atau enggak, cuman gue ngelihatnya gila, ajib juga nih gitu. Ketika lagi itu udah gitu lewat jalur resmi gitu. Ajib kalau sampai pulang ke rumah aman. Kalau Soalnya masalah di jalan ya viral masih aja. kayak kemarin kejadian yang di Lau tuh pas 17-an kan. 17-an di Lau sampai puncak turun, minta maaf kan dia kan. Ya karena lagi PPKM closing kok toto naik gitu kan. Kalau ada apa-apa gimana gitu. Tapi kan ternyata nggak dia doang yang ada di atas. Iya. Kebetulan aja dia viral. Ya istilahnya Sobat Explore ini sih kita cuman ini ya apa sih ya curcol aja lah. Curcol ini kita sebagai warga yang salah satu apa latar belakangnya hobi di gunung, mengikuti aturan main pemerintah. Kita kayaknya udah bisa nih status seperti ini untuk naik gunung lagi. Nah sebelum kita naik gunung itu ternyata ada situasi di luar itu begitu gitu. Ini sih cuman curcol gitu aja sih sebenarnya. Lalu ada tambahan ya gimana cerita? kayak tadi gue bilang, kalau menurut gue sih dihindari lah kalau yang bikin acara-acara open trip gitu ya, kecuali kelompok-kelompok pribadi, pertemanan, mungkin karena sifatnya dadakan, tinggal nggak dapat info langsung ke on the spot gitu, perizinan segala macam, mungkin relatif aman. Tapi kalau kita bikin open trip kan membawa tanggung jawab kepada orang lain kan, yang bukan teman, yang bukan saudara, mungkin perlu berisiko menurut gue. Lo kayaknya udah pengen naik gunung aja nih kayaknya. Kalau pengalaman pribadi sih, selain Taman Nasional kalau udah buka, kebetulan juga dari mulai PSBB kemarin udah beberapa kali naik turun gunung daerah-daerah Jawa Tengah maupun Jawa Barat juga. Ya kebetulan, kalau kebetulan waktu itu yang di kawasan Taman Nasional pas masa PSBB itu kan Berarti sebelum Agustus, sebelum Juli ya? tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Ya. Ketika PSBB itu kan Taman Nasional masih tutup, tapi kebetulan karena memang kerjaannya dari Taman Nasional langsung ya masuk. Oh kalau itu mah aman. Beda Itu mah itu Kondisinya kan beda lah. Kondisinya situasinya beda itu. Yang buka apa itu? Gunung apa itu? kayak Sumber di Sindoro. Sumber-sumbernya. Itu buka, tapi juga kadang nggak semua base camp, Nggak semua pintu masuk. semua pintu masuk buka, hanya beberapa. Kayak terakhir ke sana beberapa bulan lalu itu cuma 2 pintu kalau nggak salah yang masuk, yang buka, pintu masuk yang buka beberapa bulan
bulan yang lalu. Nggak semua buka. Kemarin juga gue confirm tuh sama Pak Dirjen itu, dibuka atau ditutup Pak? Buka, cuman kuota 20%. Itu kebijakan kita. Cuman kan disesuaikan sama Pemda masing-masing gitu kan. Nah, ketika ternyata di closing semua berarti pihak Dirjen mengikuti Pemda gitu. Cuman kalau misalkan dari pengelolanya itu tidak ada sosialisasi, agak repot juga sih memang. Emang sih selama ini juga kita nggak jarang kok lihat broadcast kan. Ya. Terutama di websitenya lah. Ya kan. Oh iya. Harusnya kan setiap pengelolaan taman nasional atau wisata itu kan punya website ya. Jadi bisa info dan harus update gitu loh. Media sentral lah. Iya, harus update. Pengalaman kita sendiri kan waktu user terus mau Kerinci kemarin website itu nggak update gitu. Mereka sendiri nggak punya keputusan atau ketetapan apakah dibuka atau tutup gitu. Kayaknya kalau masalah website itu memang itu masalah klasik gitu kayaknya tuh. Kita baik itu pihak pemerintah, website pemerintah atau ya gitulah. Atau kayak kemarin terakhir kita rencana mau ke Lawu, nyari infonya kan susah. Iya. Akhirnya nyari info dari teman-teman kebetulan ada yang temannya base camp di satu pintu pendakian kan, baru dapat info. Tapi kan itu seperti manual dari teman-teman gitu kan, bukan info resmi dari websitenya atau dari pihak pengelolanya langsung. Teman valid kebetulan gitu kan. Nah, itu kan contoh yang informasi yang susah didapat gitu, yang kita sebagai pendaki gunung itu jadi kurang nyaman kondisi kalau PPKM gini mau bikin acara gitu. Iya. Jadi dilema ya. Tapi memang harus bersabar sih memang. Cuman sekarang justru itu, sekarang sudah agak dikendorkan kan. Nah, pemerintah udah agak dikendorin. Nah, ini loh yang sedang kita obrolin ini terkait sama persiapan ngetip nanti ketika situasi PPKM level 3 ini udah normal lagi. Kira-kira persiapan apa nih yang harus kita prepare untuk pas mau mendaki itu, Bang? Ada masukan, Bang? Pertama udah pasti ya, kita cari data dan informasi. Nah, itu kembali lagi website. Balik lagi website kan. Sayangnya informasi di kita ini pendaki-pendaki di Indonesia ini gunung-gunungnya agak susah ya, tapi pasti bisa lah kalau mau diusahakan gitu loh. Yang kedua, perlengkapan segala macam tetap. Yang ketiga, fisik kan. Oh iya benar. Kalau fisik tadi jangan karena PPKM yang nggak tahu kapan berujungnya gitu, ya kita nggak latihan fisik, nggak jaga fisik gitu. Justru bisa jaga fisik tetap aja. Fisik ya? Ya, kan sekaligus menguatkan imun gitu kan. Nanti di busnya itu pas daki gunung, jangan salah loh, naik gunung itu pilek aja hilang, batuk tuh hilang waktu naik gunung. Lo gimana Bang? Ya kurang lebih sama sih, tetap jaga kebugaran. Kalau gue biasanya emang kemana-mana jalan kaki gitu. Kalau dari rumah kebetulan daerah Bekasi sana biasanya jalan kaki minggu 2 kali ke Gerbang Harapan Indah. Total tuh sekitar 14,65 kilo sekali jalan. Wih. Itu olahraga paling murah soalnya. Iya. Dan resiko cederanya minim banget. Karena jalan kaki udah dari kita mulai bisa jalan gitu. Ini nggak suka goes ya? Goes nggak terlalu, karena perlu modal. Oh siap. Kami udah bilang di awal tadi, udah mention olahraga paling murah, modal sendal jepit bisa gitu. Tapi sekali jalan 14,67 kilo. 5 tempat impian lo lah setelah PPKM nih. Oh, lo mau kemana gitu sih maksudnya gitu. Iya, jawabannya langsung gunung. Iya, maksudnya itu. kalau setelah PPKM mah, ya bisa kita rekomendasikan ya nggak? Kalau pas PPKM agak susah kita lagi sini tutup. Iya, maksudnya itu bayangin gitu. Kira-kira apa tuh? Ya, lo punya bayangan, wah gua habis PPKM gua mau kesini. Kalau gua pribadi ya, kalau 5 itu ya jelas gunung-gunung yang asik, yang pas, yang biasa umum juga seneng lah. Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung kalau Kerinci kan baru kemarin. Iya. Gede. Belum ada kesan ini. Kalau gunung gede itu gue nggak pernah bosan soalnya. Oh gitu. Setiap bulan juga dulu zaman kuliah
sebulan bisa 2 kali tuh naik. Gua pernah 3 kali sebulan. Selama 2 tahun dia ngebayangin 3 gunung itu bang. Kalau lo bang? Gue yang jelas tepatnya asik jalur Meru, oke. Merbabu ya, Selo asik tempatnya, baru dibenerin juga jalurnya, pemandangannya bagus. Meru panjang udah pasti dan asik aja lah tempat itu buat motret. Nah bang, itu kira-kira curcol kita tadi banyaknya permasalahan nih, permasalahan yang ada dan itu fakta. Nah kira-kira dari fakta-fakta itu kira-kira lu punya usulan-usulan nggak? Melihat open trip, melihat Taman Nasional infonya kurang update gitu kan, beda-beda informasinya antara pusat sama daerah. Terus juga apa teman-teman penggiat alam yang nggak sabar gitu kan, lo punya usulan nggak sama kaitan sama itu? Dari lo? Kalau gue punya usulan gini sebenarnya, ini berkaitan sama informasi dulu ya. Kita kan nggak bisa ngarapin lagi nih orang-orang birokrat itu yang ngurus Taman Nasional atau kawasan konservasi ya. Kenapa tuh? Itu tadi nggak update. Nggak update ya? Iya, mungkin dia terlalu santai kerjanya. Nah, mungkin anak muda, ekspor yang punya base camp, yang pengelola base camp, yang dari masyarakat setempat, mungkin bisa lah dibantu pendaki teman-teman kita pendaki yang lain ini buat cari info. Mungkin bikin website sendiri atau bikin apalah gitu yang kalian bisa share ke masyarakat pendaki gunung se-Indonesia buat membantu pemerintah buat informasi gitu. Jangan cuma di YouTube atau di Facebook ya. Masalahnya itu terlalu Kayaknya seru tuh. ya, tapi kalau ada website kan lebih spesifik. Atau mereka yang jaga basecamp tadi, pengelola basecamp tadi kan masyarakat setempat biasanya tuh. Mereka yang kejar infonya gitu loh. Mereka kejar pengelolanya, kapan nih Pak dibuka? Gimana nih Pak prosedurnya? Gimana gitu nih kalau bulan depan gitu. Kalau bisa begitu. Jadi kita yang proaktif. Kalau saya mungkin kalau tinggal kaki gunung udah saya gerakkan itu. Padahal website. Sekarang orang udah bicara aplikasi, ini websitenya kita belum Iya. klik. Lalu gimana? Kalau kebetulan pengalaman sih dan kenal pengurus basecamp, ada jalur yang baru buka juga di daerah Jawa Tengah situ, memang udah dari awal. Memang nggak berupa website karena ini pengelolaannya masyarakat desa tempat ya. Mereka selalu update di Facebooknya, udah ada gitu loh, bahwa gunung ini jalur ke gunung ini via desa ini buka atau tutup itu selalu update gitu. Dan mereka selalu ngasih informasi mereka bersihin jalur atau ada tamu dari mana, mereka biasanya update. Kalau untuk Taman Nasional yang saya tahu, Taman Nasional Gunung Merbabu kalau boleh nyebutin tempatnya itu sekarang udah jadi lokasi percontohan untuk seluruh Taman Nasional se-Indonesia karena websitenya juga udah update. Percontohan apa tuh? Percontohan sebagai pusat pengelola informasi yang terbaik tadi yang tadi dipermasalahkan sama gitu? kita. Udah update kayak umpamanya pendakian dari jalur Selo berapa orang, dari jalur Suanting berapa orang, dari jalur mana berapa orang, itu update. Dan di kebetulan di Sabana 1 sendiri udah ada CCTV buat mantau kegiatan pendaki gitu. Nah sekarang mau diterapin juga di Taman Nasional Gunung Semeru setelah dari Merbabu, dan untuk kedepannya nanti seluruh Taman Nasional se-Indonesia. Oh jangan-jangan ini nih, Karena apa, kebetulan konsultan nih. ya karena kebetulan kenal sama yang bikin websitenya Siap, dan Ya, seluruh Berarti Cuman gini Mbak, Bang Iqbal, bilangin kalau bisa sama mereka jangan karena baru masih update. Nanti tahun depan jangan sampai nggak update lagi kayak yang lain gitu kan. Karena sekarang masih Iya, baru nih. Mas, 2 tahun lagi ini sama emang kayak kapan? Taman Nasional lain. Dibuatnya kapan tuh website Merbabu? udah lama, udah cukup lama. Percontohannya dari kapan? Udah dari tahun kemarin. Bertahun kan. Kalau untuk si websitenya itu udah lama, udah nggak dari tahun kemarin, dari Ya, makanya udah lama kan. Makanya dulu nggak update. Karena kan anggaplah manajemen baru ya. Jadi kecontohan. Nah kalau bisa memang dituru. Jadi terus sampai ya selamanya lah kalau bisa gitu kan. Iya. Kan. Karena memang butuh kita informasi kayak gitu. Walaupun yang belum website seperti yang tadi saya omongin, salah satu jalur baru
itu mereka melalui Facebook dan jaringan masing-masing awalnya, yang Tapi- akhirnya dari murid ke murid gitu. Jadi, kurang lebih kayak gitu Bang, masalah apa website pemerintah yang terkait sama Taman Nasional. Terkait kondisi ini, lo punya masukan nggak sama permasalahan yang tadi itu? Tadi Wira kayaknya udah kan. Menurut lo gimana? Ya itu balik lagi sih, kalau untuk soal Taman Nasional ya dari pengelolanya langsung ya, nggak harus nunggu dari pusat ya, itu dari daerahnya sendiri. Tapi gue rasa bisa nyontoh dari pengelola-pengelola lainnya yang non Taman Nasional yang kebetulan gue tahu emang itu udah running gitu loh. Jadi mereka update bahwa gunung ini buka atau tutup gitu, Kuota. atau tutup karena apa, kuotanya berapa gitu. Justru ada gini. kecelakaan, ada star gitu. Selain gini, Biasanya ada gitu. gue pernah dengar tuh, misalkan kayak Gunung A gitu, minggu ini buka, besok tutup, terus besok lagi buka. Justru itu mencerminkan dia update gitu Iya. sama situasi gitu kan. Enggak ini tutup terus udah jelas. pendaki gunung Tahu ada, di nah ada nyolong gitu kan. tutup gitu. Ya gue ngerti itu maksudnya. Justru dia buka tutup karena menyesuaikan sama kondisi. Menyesuaikan sama kondisi gitu. Itu dari mereka, pihak mereka ada kegiatan apa, biasanya mereka update, misalnya pembersihan jalur kah, atau ada apa, permajaan jalur biasanya gitu. Jadi kan untuk menarik pengunjung juga pendaki, Iya, iya. jadi punya nilai tersendiri lah jalur itu. naik dulu masa pakai masker gitu. Kalau pakai masker agak aneh. Kalau anjing kan Kalau setuju dan nggak setuju kayaknya sih. prakteknya ya di lapangan dari yang gue jalanin dari tahun kemarin, kebanyakan kalau pas saat di lapangannya pas pendakian rata-rata nggak pada pakai masker. Iya. Sorry, bentar. Tapi kenyataannya peraturan itu di rata-rata gunung wajib nggak disuruh pakai? Diwajibin, tapi Dihimbau. Diimbau atau aturan? maksudnya aturan, bukan himbauan, Bukan imbauan. bukan himbauan, tapi aturan. Karena ngikutin dari pusat. Berarti kan kurang realistis dong aturannya. Ya, makanya begitu di lapangan prakteknya pada saat pendakian mereka Kalau- nggak ada yang pakai masker, tapi kalau untuk di sekitaran base camp itu diwajibkan. Kalau yang antigen itu di mana? Pintu masuk di Gunung Wan? Kalau kita kemarin Hampir di di semua Fiji, gunung. Pak, Di semua gunung? Hampir di Taman semua Nasional gunung. tapi ya, Tapi yang Taman Nasional? Taman Nasional. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi Termasuk gunung-gunung non taman nasional sempat diberlakukan gitu. pernah melihat? Pernah bawa? Pernah bawa? Iya. Karena memang diwajibkan. Ada petugasnya Ada petugasnya. yang swab gitu apa? Oh enggak, jadi kita bawa surat keterangan antigen cuman dari- bawa dari surat. rumah. Bawa surat aja, bukan di swab di tempat gitu. Atau kalau kita nggak bawa ya Gas COVID lah. harus tes swab atau di antigen di puskesmas dekat di base camp yang bersangkutan. Oke. Kalau sekarang malah mungkin ditanyakan vaksin ya. Vaksin. Ya. Mungkin. Nah, udah vaksin apa belum? Jadi kalau misalkan besok nih Sabtu kita jalan nih gitu kan, itu nggak masalah kan? Nggak masalah ya harus. Tadi kan. Balik lagi ke informasi Karena tadi. kalau informasi yang nggak jelas, otomatis bisa merugikan banyak orang. Apalagi kayak tadi tuh yang acara-acara pendakian Ya, open trip bersama, gitu. pendakian massal, pendakian dia segitu banyak bawa orang, Iya. berapa banyak kerugian itu yang udah. Baik lagi ke info ya, media centernya, pusat informasi di websitenya masing-masing. Oke lah kalau gitu ntar kita coba confirm lagi tuh. Kira-kira ini gimana sih? Logikanya kan ini udah level 3 gitu, harusnya kan sudah bisa gitu kan. Tinggal mereka menyesuaikan sama aturan kali kan. Oke Sobat Explore, demikian obrolan curcol kita, obrolan ringan kita sama kawan-kawan. Ada Bang Iqbal, fotografer, sama Bang Wira, penggiat alam. Rencana minggu depan kita coba mau tes case nih. Kita coba cek Gunung Sumbing atau ke Semeru atau Rinjani Bang ya. Oke. Apakah level 3 ini pengaruh atau enggak, atau ternyata sudah kita ketinggalan kayaknya nih. Ternyata udah ramai tuh ya. Ternyata kita yang ketinggalan tuh ya. Ntar kita cek Sobat Explore. Demikian Sobat Explore, bincang dengan kita dengan kawan-kawan penggiat alam. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang di channel Explore Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.